Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah arsalah rasulahu bil huda wa dinil haqq wa ala alihi wa sahbihi. Baik, warahmatullahi subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang berada di Gunung Uhud, Jabal Uhud. Nah, kan ada yang Bapak lihat di atas tadi banyak orang. Bapak Ibu lihat, ya kan? Itu namanya Jabal Rumah. Jadi ceritanya ketika peperangan Uhud ada pasukan-pasukan yang dititipkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satunya adalah di Jabar Rumah itu atau Bukit Pemanah. Di Bukit Pemanah itu kurang lebih 100 sampai 200 orang yang berada di situ. Kata Rasulullah, jangan turun ketika perang, tetap di atas bukit tersebut. Nah, karena itu strategi dari Nabi Muhammad langsung. Kemudian datanglah kafir Quraisy kurang lebih ke sini. Terjadinya perkecamuknya peperangan tersebut. Akhirnya Muslim Islam itu udah mau menang, para sahabat udah mau menang, tetapi karena pemanah tergiur dengan harta rampasan yang ada di bawah, akhirnya melanggar perintah Nabi. Akhirnya turun, datang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pada saat itu masih belum masuk Islam. Jadi kata Khalid bin Walid memutari para pemanah ini. Dari kita ini diputarin, akhirnya dari belakang diserang umat Muslim. Makanya terjadi kekalahan. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak mengindahkan semua perintah Nabi. Maka daripada itu Bapak Ibu, setiap dari sunnah, setiap dari perlakuan Nabi, sunnah-sunnah Nabi itu semua ada hikmahnya. Nabi minum duduk itu ada hikmahnya. Nabi misalnya makan kurma 3 kali, 3 butir, itu ada hikmahnya. Jadi semuanya itu tidak luput dari hikmah untuk diri kita sendiri. Maka daripada itu Pak Ibu, kita hendak mengikuti tata cara Nabi hidup. Karena Nabi adalah tauladan kita. Di depan kita ini semuanya itu adalah para makam pada umum. Kurang lebih yang wafat pada saat itu sekitaran 300 orang. Salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini ada 2 batas ya Bapak Ibu ya. Yang satu yang di depan kita ini pas ada batas, ada 2 nisan ya. Ada 2 nisan, di depan 1, di belakang 1 ya kan. Di situ tempat makamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan bukan Zubair. Hamzah bin Mus'ab bin Umair. Mohon maaf, Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan selebihnya itu sebelah ujung sananya. Jadi ada batas pagar sedikit, ada kan? Nampak Bapak Ibu? Di situ kurang lebih sekitar 200-an orang. Jadi yang dipisahkan itu hanya ini. Kejadian Hamzah, apa yang terjadi di sini? Hamzah itu syahid di perang Uhud. Siapa yang membuat atau membunuh Hamzah pada saat itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang membunuh Hamzah itu adalah Wahsy. Wahsy ini adalah penombak, atau kita bilang sekarang itu sniper yang handal, penombak pada saat itu, yang diutus oleh siapa? Hindun. Jadi Hindun itu saking geramnya kepada Nabi, karena peperangan pada saat di Mekah, ayah dan pamannya Hindun itu dibunuh atau diwafat karena umat Muslim berperang dengan kafir Quraisy. Akhirnya Hindun ini seorang perempuan kafir Quraisy pada saat itu geram, akhirnya benci kepada Nabi. Maka dilatihlah Wahsy ini untuk menombak paman Nabi khususnya, karena paman Nabi dijuluki tadi Asadullah, singanya Allah. Jadi setiap perang Hamzah ini pasti menang. Yang pertama kali dan salah satu yang paling terdepan membela Nabi Muhammad SAW itu adalah Hamzah. Sampai kemarin waktu Nabi pertama kali diutus itu, siapa yang berani menyentuh Nabi Muhammad, kata Hamzah, berlawanan dengan saya, duel dulu dengan saya, kata Hamzah. Jadi begitulah sayangnya paman Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi qadarullah di perang Uhud ini dia syahid. Hindun dengan sadisnya mengorek hatinya Hamzah. Jadi dikorek, dibelah, dikorek, dimakan Hindun. Jadi Hamzah di sini kuburannya
wafatnya di sini. Kemudian ada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah orang yang memegang panji-panji Islam. Jadi setiap peperangan itu Bapak Ibu ada pasti bendera tanda bahwasanya pasukannya masih utuh. Kalau misalnya bendera itu jatuh, maka pasukannya sudah kocar-kacir dan kalah. Nah, Mus'ab bin Umair ini salah satu orang yang sangat ganas dalam berperang. Dia bisa menembus ratusan orang ke depan, kemudian balik lagi kepada Nabi Muhammad. Jadi saking bagusnya Mus'ab bin Umair atau ganasnya dia, sangat terlatih dalam peperangan. Tetapi qadarullah di perang Uhud ini juga syahid. Bagaimana cerita syahidnya Bapak Ibu? Pada saat itu kaum kafir Quraisy itu sangat banyak, sekitar mungkin 10.000 orangan, melawan 700 orang di perang Uhud. 700 lawan 10.000. Jadi kan nggak sebanding. Kemudian Mus'ab bin Umair ini memegang panji Islam itu, dipegang tangan kanan, ditebas oleh kafir Quraisy, dipegang tangan kiri, ditebas lagi, dipegang dengan mulutnya sampai kepala dari Mus'ab bin Umair itu ditebas, barulah turun panji-panji Islam, menandakan Islam di sini mengalami kemenangan yang tertunda, kekalahan. Karena kalau misalnya kita bilang Islam di sini kalah, tapi di sini skornya 1-1. Makanya kalau misalnya ada orang yang bilang bahwasanya Uhud itu dimenangkan oleh kafir Quraisy, tidak dimenangkan, tetapi skornya sama. Ini beberapa sejarawan kadang membilang bahwasanya di Uhud ini kalah kaum muslimin. Itu agak sedikit keliru karena seharusnya Islam dan kafir Quraisy itu masih sama pada saat perang Uhud. Kalau misalnya perang Uhud ini dimenangkan langsung total oleh kafir Quraisy, otomatis Madinah ini tidak dikuasai oleh umat Islam. Jadi itu Pak Bu ya. Ada yang dipertanyakan sebelum kita foto bareng? Jadi di sini kita berdoa ada kiblatnya ke sana. Kita di Uhud ini satu sana di sini. Nah, jadi masjid itu masjid baru, Masjid Uhud. Di situ ada juga biasanya perlombaan tahfiz. Jadi Uhud ini kawasan. Orang yang tinggal di sini sebelah sana, ada di sebelah kiri sana juga ada yang tinggal di sini. Jadi di masjid itu supaya terus hidup di Uhud ini, jadi para pemerintah menghidupkan masjid tersebut dengan adanya tahfiz Quran di sana, perlombaan, kemudian menghafal Quran, tafsirnya, dan segala macamnya. Jadi di pemerintah Saudi ini sangat memerhatikan situs-situs sejarah. Alhamdulillah. Saya bisa dikunjungi dari umat Muslim di belahan dunia manapun. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait dengan sejarahnya? Singkat. Kita seharusnya memang sedih di sini Bapak Ibu ya, karena di sini kekalahan sementara umat Islam. Kita foto bareng. Doa dulu bareng lo बहुत deh. Doa. Oh, doa dulu ya. Doa dulu. Kita salam kepada Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Hamzah. Ya Hamzah. Ibnu Abdul Muttalib. Ibnu Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ammi. Ya Ammi. Rasulillahi. Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab. Ya Mus'ab. Ibnu Umair. Ibnu Umair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada'il Uhud. Ya syuhada'il Uhud. Wa inna bikum lahiqun. Bikum lahiqun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Doa masing-masingnya nanti aja kita foto bareng dulu. Setelah kita foto bareng baru nanti yang berdoa, yang mau foto-foto, yang berdoa silahkan. Kita foto bareng dulu.